Suatu hari di istana Baghdad yang megah, Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya. Ia dikenal bijak, namun hari itu hatinya terasa berat. Entah kenapa ia merasa gelisah dan kehilangan ketenangan. "Wahai wazir," katanya kepada penasehatnya, "aku ingin mendengar seseorang berdoa, tapi bukan doa biasa. Aku ingin mendengar doa yang benar-benar dari hati." Wazirnya menunduk lalu menjawab, "Tuanku, kalau itu yang Baginda inginkan, tidak ada doa yang lebih jujur dan aneh sekaligus indah selain doa Abu Nawas." Raja tersenyum kecil, "Panggil dia kemari." Tak lama kemudian Abu Nawas datang, dengan pakaian sederhana, rambut acak-acakan dan wajah tenang seperti orang yang baru bangun tidur. Ia berdiri di hadapan raja. "Abu Nawas," kata Raja Harun, "hari ini aku tidak ingin mendengar kelakar atau teka-teki darimu. Aku ingin mendengar doamu. Aku ingin tahu bagaimana engkau berbicara dengan Tuhanmu." Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, doa bukanlah pertunjukan, tapi kalau raja memintanya, biarlah hamba berdoa dengan hati." Ia lalu menunduk, menengadahkan tangan dan mulai berdoa. Suasana istana mendadak sunyi. "Ya Allah," ucap Abu Nawas perlahan, "Engkau tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu saat ini. Seorang hamba yang banyak dosa, sedikit amal, dan sering lalai. Tapi hamba datang bukan karena merasa pantas, melainkan karena engkau tak pernah menutup pintu bagi siapapun yang datang." Kata Abu Nawas seperti menembus dada. "Ya Allah," lanjut Abu Nawas dengan suara bergetar, "jika engkau hanya menerima orang-orang yang sempurna, lalu kepada siapa orang seperti aku harus berharap? Kalau engkau hanya mendengarkan doa orang yang suci, lalu bagaimana nasib orang yang berlumur dosa sepertiku?" Ia menunduk makin dalam. "Ya Allah, engkau maha lembut kepada hamba yang taat, maka lembutlah pula kepada hamba yang sering khilaf. Karena kalau engkau menghukum dengan keadilanmu, pasti aku binasa. Tapi jika engkau menatapku dengan kasih sayangmu, aku akan selamat." "Ya Allah," suaranya bergetar, "aku tak punya amal untuk kubanggakan, tapi aku punya pengharapan. Aku tak punya ibadah yang besar, tapi aku punya keyakinan bahwa engkau maha pengampun. Jika engkau menolak aku, lalu kepada siapa lagi aku harus pergi?" Istana hening, hanya suara Abu Nawas yang terdengar lirih namun dalam. "Ya Allah," katanya lagi, "kalau engkau tak memasukkanku ke surga karena amal, maka masukkanlah aku karena rahmatmu. Dan jika engkau ingin memasukkanku ke neraka karena dosa, maka masukkanlah aku dengan cintamu. Agar apapun yang terjadi, aku tetap dekat denganmu." Air mata mulai jatuh di pipi Raja Harun. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya dari para pengawal. Suara doa itu terlalu jujur, terlalu tulus untuk ditahan. Abu Nawas menutup doanya dengan kalimat terakhir yang lembut. "Ya Allah, engkau maha tahu isi hati kami. Maka jangan pandang pakaian kami, jangan pandang kedudukan kami, tapi pandanglah kami dengan kasih-Mu. Karena kami semua ini, ya Allah, hanyalah hamba-Mu yang lemah yang butuh engkau setiap saat." Ia menurunkan tangannya perlahan. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Raja Harun menatap Abu Nawas dengan mata yang masih basah. "Abu Nawas," katanya pelan, "aku telah mendengar banyak ulama dan qari membaca doa dengan suara merdu. Tapi belum pernah aku mendengar doa yang membuat jiwaku gemetar seperti ini." Abu Nawas tersenyum lembut. "Tuanku," katanya, "kadang doa bukan soal kata-kata indah, tapi seberapa jujur kita mengaku lemah di hadapan Allah." Raja Harun mengusap air matanya dan berkata, "Mulai hari ini, aku ingin belajar berdoa seperti itu, dengan hati, bukan dengan kebesaran." Abu Nawas membungkuk hormat.